tetapi mereka juga harus menguasai semua perangkat-perangkat pembelajaran itu sebagaimana seorang guru di pendidikan dasar, pendidikan menengah. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Bahkan sebenarnya yang paling sulit itu adalah guru PAUD. Kemajuan pendidikan di Indonesia besar karena ini yang jalan yang anak muda nih. Kita sudah mengalami krisis pembelajaran itu sejak dulu, sebelum masa pandemi. Dunia pendidikan anak usia dini atau PAUD ternyata banyak tantangan, khususnya soal para pengajar. Ternyata banyak guru PAUD yang belum memenuhi kriteria pemerintah, yakni diharuskan strata 1. Namun berbagai upaya sudah dilakukan seperti mendorong para guru PAUD untuk meningkatkan strata pendidikan. Pemerintah Kota Solo menggandeng Universitas Terbuka untuk mendorong guru PAUD guna mencapai strata 1. Berikut kisahnya untuk Anda. Ya, selamat sore Tribuners. Kali ini kita dari Tribun akan membahas tentang dunia PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua tamu ya, ibu-ibu yang cantik ini. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, Ibu. Cantik. Oke. Teman-teman pendengar dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Lydia Budiwati. Saya pada saat ini dipercaya untuk memimpin Universitas Terbuka Surakarta. Biasanya disebut dengan Direktur UT Surakarta. Terima kasih. Bu. Kalau saya Galuh Muria Widawati, alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal atau PNF di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya, oke. Ini berarti saya bisa manggil Bu Yulia sama Bu Galuh gitu aja ya, Bu. Biar santai. Ya, mungkin ke Bu Yulia dulu, Bu. Ibu, ini kan UT punya program Prodi PAUD ya namanya, Bu ya. Mungkin sekarang Prodi PAUD bisa dijelaskan, Bu. Itu seperti apa, Bu, Prodi PAUD itu di UT? Ya, mungkin saya mulai dengan begini. Pada saat UT pertama kali didirikan tahun 84, besok September ini kita ulang tahun ke-38 ya. Tahun 84 dulu itu adalah memang amanah utamanya akselerasi pendidikan tinggi bagi para guru. Ya. Dan pada saat itu memang fokusnya pada guru SD, sehingga melalui pendidikan di UT yang sifatnya jarak jauh yang bisa menampung banyak peserta, itu guru SD dengan cepat menjadi sarjana ya, artinya tadinya kan mayoritas pendidikan tingginya diploma ya. Ada undang-undang yang mengharuskan bahwa guru itu harus S1, makanya guru SD sekarang mungkin 90% lebih sudah S1 guru SD. Nah, di samping itu juga guru PAUD, tapi memang prioritas utamanya guru SD. Jadi guru PAUD pun juga terkena ketentuan untuk S1 ya. Tapi memang ini tidak semudah guru SD karena nanti Bu Galuh mungkin yang lebih bisa menjelaskan lebih rinci gitu, lebih detail. Ini guru PAUD ini kan yang ada di daerah-daerah itu kan memang secara kemampuan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu kan memang beberapa agak berat gitu ya. Jadi barangkali sekarang kalau dibandingkan guru SD, guru PAUD masih lebih banyak yang belum sarjana gitu. Nah, memang melalui UT kembali lagi kami ya pemerintah itu ingin mengakselerasi guru-guru PAUD ini supaya segera menjadi sarjana-sarjana karena ketentuannya salah satunya itu atau ikut diklat gitu ya, seperti itu. Nah, UT memiliki program studi itu. Mungkin sekitar 60-70% mahasiswa UT Surakarta itu adalah para guru dan mereka itu adalah guru SD dan guru PAUD. Barangkali sekarang guru PAUD-nya banyak sekali ya, yang masuk ke UT ya. Artinya mayoritas mungkin sekarang juga guru PAUD yang kuliah di UT ya. Kalau untuk yaitu UT Surakarta itu mungkin sekitar 60-70% adalah mahasiswa
guru. Oh, Ya. artinya itu sudah pernah punya pengalaman, mereka mengajar, Ya. terus masuk ke UT gitu. Betul, karena memang ketentuan untuk bisa kuliah di keguruannya UT itu harus sudah mengajar minimal 1 tahun. Jadi bukan yang lulusan SLTA kemudian masuk sama sekali belum pernah jadi guru, enggak. Walaupun dia guru honorer, ya dibuktikan dengan SK dari pemerintah atau dari yayasan. Yang jelas dia harus sudah guru, sehingga model pembelajaran kami adalah penguatan dari yang mereka yang sudah punya pengalaman itu kita perkuat dengan pedagoginya, dengan metodologi pengajarannya, gitu, dengan konsep dan teori ya sekitar tentang pendidikan seperti itu. Jadi artinya mereka sudah punya pengalaman mengajar yang selama ini yang mengajar ya asal mengajar lah ya gitu ya, karena kan mereka apalagi guru PAUD itu kan biasanya dari lulusan SLTA jadi guru PAUD gitu ya, sama sekali belum SMP bahkan ada kata bukan ya di daerah-daerah nih Bu ya. Iya, nah seperti itu makanya kita beri penguatan seperti itu sehingga menjadi komplit ilmunya gitu. Syarat tadi kan masuk itu harus 1 tahun mengajar Bu. Itu langsung daftar aja atau gimana itu perekrutannya untuk penerimaan mahasiswa barunya yang PAUD itu? Iya, jadi kami memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan seperti dengan kantornya Bugaluh gitu ya. Jadi teman-teman guru yang mau mendaftar silahkan datang ke Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat gitu. Nanti di sana ada teman dari dinas itu yang akan ya artinya apa ya menampung ya yang mau daftar gitu ya. Ya nanti karena itu ada kerjasama dengan kami gitu. Tapi bisa juga datang ke kantor gitu ya, saatnya belum tahu, tapi nanti biasanya kita arahkan juga ke dinas. Oh gitu ya. Kalau untuk biayanya seperti apa itu? Apakah free atau ada? Oh, SPP tetap ya. Tetap ada ya. Iya. Kalau di UT itu sebenarnya komponen biaya itu hanya 2. Satu itu uang pendaftaran yang hanya sekali saja, gitu. Yang kedua adalah SPP. Nah, hanya SPP itu sudah UKT, uang kuliah tunggal. Jadi sudah tidak akan ada lagi tambahan biaya untuk fasilitas atau untuk layanan standarnya gitu ya. Tapi kalau seandainya layanan standar itu kalau seperti teman-teman keguruan itu 1 semester itu dari 5 sampai 7 mata kuliah itu ada pertemuan tatap mukanya sekitar 2 sampai 3. Nah, yang lainnya itu kalau ingin pertemuan tatap muka baru ada biaya tambahan gitu ya. Yang lainnya adalah pertemuan secara daring, secara online ya. Oke. Ya, sekarang ke Bu Galuh ya Bu, mungkin sedikit ya Bu ya. Tadi kan dikatakan banyak yang guru PAUD yang memang belum S1 seperti itu. Faktanya seperti itu di lapangan Bu emang? Iya memang ya. Jadi begini, sebenarnya di Indonesia ini sudah mengalami yang namanya krisis pembelajaran. Nah, kalau sekarang ini mungkin diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Namun sebelumnya ya kita sudah mengalami yang namanya krisis pembelajaran, khususnya di PAUD. Kenapa? Banyak guru-guru yang belum memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai seorang guru PAUD atau juga guru yang lain. Kalau sampaikan tadi Bu Yulia di SD ya mungkin guru di SD ya, itu ibaratnya itu seperti SIM, surat izin mengajarnya. Nah, mereka banyak yang belum punya sehingga terjadi krisis mengajar. Kalau di PAUD ya bisa dibilang SDM-nya itu kan kompleks sekali, apalagi yang khusus untuk layanan SPS atau satuan PAUD sejenis ya, atau pos PAUD, posyandu yang terintegrasi dengan PAUD, kemudian ada BIA, Bina Iman Anak ya, PAUD yang ada di dalam gereja, integrasi dengan sekolah minggu, atau TAAM, Taman Asuh Anak Muslim, atau TAPAS, Taman Asuh Pendidikan Anak Soleh yang terintegrasi dengan TPQ. Mereka itu kan begitu saja dadaan jadi guru, gitu. Jadi istilahnya asal rekrut seperti itu ya? Bukan asal rekrut juga ya, asal mau dulu gitu. Iya, kalau asal rekrut mereka nggak mau, jadi asal mereka itu mau, jadi mereka ngajar sehingga secara kualifikasi dan kompetensi mereka memang belum memenuhi, sangat belum memenuhi. Ya di Surakarta ini bahkan ada yang lulusan SR jadi guru PAUD.
sekolah rakyat itu pada zaman tahun berapa Iya. ya Bu ya? Nah, saya belum lahir itu ya. Iya. Nah itu tapi dia juga karena apa namanya komitmen dia untuk menjadi guru PAUD, ya kita sarankan, ayo Bu ikut paket B, ikut paket C, kemudian kuliah. Kalau kuliah dia karena usia ya, usianya sudah 70-an, sekarang sudah 80-an mungkin udah nggak ngajar lagi, itu ada waktu itu ya. Nah berangkat dari situ ternyata SPM kita, standar pelayanan minimal untuk berPAUD sendiri masih sangat rendah. Ya kita itu memiliki kurang lebih datanya itu ada 1.830 guru PAUD. Ya. 1.800 itu di Solo saja. Ya di Solo saja ya, saya berbicara di Solo ya karena kewenangan saya di Solo. Ya, itu baru sekitar 68%. Ini aja sudah kita drill ya kemarin karena untuk pemenuhan SPM itu 68% dari 1.830 itu sudah menempuh S1, D4 ataupun S2-nya, itu yang kategori itu ya. Namun masih ada yang 500, kurang lebih 590 atau 32%-nya itu yang belum memiliki kualifikasi S1 PAUD begitu. Nah, karena ini sangat penting sekali, apalagi ini berkaitan dengan investasi bangsa. Seperti kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini itu laksana menanam pohon jati. Dia tuh nggak dipanen keluar dari PAUD 2-3 tahun, tidak. Tetapi dipanennya itu 20-25 tahun yang akan datang. Nah ini perlu seorang guru yang memiliki kompetensi dan juga kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh sebagai guru PAUD. Nah kalau tidak, ya itu tadi krisis pembelajaran, pada akhirnya anak-anak PAUD itu dibelebuk dengan materi-materi yang sama sekali belum waktunya untuk dia begitu. Nah padahal sebagai seorang guru PAUD itu harus memahami bagaimana sejatinya pembelajaran untuk anak usia dini itu lebih menekankan pada pembiasaan yang positif untuk membentukkan karakter dan perilaku. Kemudian secara akademisnya itu belum menuju ke akademis ya, tetapi masih menumbuhkan rasa kasmaran belajar itu. Ya, itu yang paling penting. Bukan gemar belajar, tetapi kasmaran belajar. Ini kasmaran belajar itu lebih dalam daripada gemar belajar begitu. Nah, ini yang kompetensi ini yang lagi dibutuhkan oleh seorang guru. Maka kami selalu memotivasi guru-guru agar mereka mengembangkan SDM-nya. Begitu, dan alhamdulillah sekarang tinggal 590 ya kurang lebihnya itu yang usianya masih bisa untuk melanjutkan ke S1 PAUD itu ya, itu kurang lebih tinggal 140-140-an. Yang lainnya usianya udah ke atas lanjut. Nah kemarin kita ada data seperti itu ya, dan data dari sekian itu ya, karena memang layanannya kan memang macam-macam ya kalau di PAUD itu, apalagi yang basicnya masyarakat itu ya, kader-kader itu kan dari ibu PKK, sangat tidak mungkin mereka harus menempuh itu. Tapi kalau mereka memang usianya masih di bawah 50, kami motivasi terus supaya mereka bisa menempuh S1 begitu. Ibu tadi kan dikatakan ada kualifikasi. Nah sebenarnya kualifikasi apa sih Bu yang dibutuhkan seorang guru PAUD itu? Kualifikasinya ya sebagai kualifikasi S1 PAUD atau setara D4 setara S1 begitu. Gitu ya. Tapi kalau kompetensi beda. Kalau kompetensi itu adalah kemampuan dia, ada kompetensi kepribadian. Sebagai guru PAUD dia harus memiliki kepribadian, memiliki etika, attitude yang sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai guru PAUD. Kemudian ada kompetensi PAUD-nya, mereka memahami tentang kepautannya itu seperti apa, paham tentang perkembangan anak. Kemudian ada kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis ini adalah bagaimana guru itu mampu untuk mengelola pembelajaran pada anak usia dini. Karena sangat berbeda mengelola pembelajaran untuk orang dewasa dengan anak usia dini yang ada di rentang 0 sampai 6 tahun itu. Itu mereka harus benar-benar memahami. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa kita sudah mengalami krisis pembelajaran itu sejak dulu, sebelum masa pandemi. Apalagi dengan masa pandemi ini semakin diperparah lagi, sehingga guru itu hanya pahamnya
memberikan pembelajaran anak usia dini itu hanya melalui konten saja atau melalui materi-materi. Padahal yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah capaian perkembangan anak itu. Sehingga ketika anak itu lulus dari PAUD-nya, mereka masuk SD itu siap benar-benar menjadi anak-anak yang the real SD. Bukan anak SD rasa PAUD gitu ya. Anak SD rasa PAUD itu yang masih rewelan, masih ditungguin kayak gitu. Nah, iya, itu tugasnya guru-guru PAUD. Nah, sama ini guru-guru PAUD itu belum pahamnya itu ya sekolah PAUD ya kayak sekolah di SD, bahkan ada yang memetakan materi menjadi mata pelajaran. Itu kan bukan PAUD banget gitu. Berarti sekarang itu fenomenanya masih ada sekolah PAUD yang kayak belajar matematika. Iya, ada, masih ada di Surakarta itu juga masih ada. Maka ini kan namanya kemampuan pedagogis yang belum dimiliki. Gitu. Iya, kemudian yang keempat adalah kompetensi sosialnya. Ini harus dimiliki, bagaimana seorang guru itu mampu untuk berkomunikasi, berinteraksi ya dengan anak, kemudian dengan orang tua anak, kemudian dengan teman sejawat, dengan atasannya, dan juga dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini 4 kompetensi ini yang nanti akan mengiringi kualifikasi itu. Begitu. Berarti tadi apa ya Bu ya? Maksudnya kan seharusnya pelajaran PAUD itu ya hal-hal yang menyenangkan gitu materi tadi ya. PAUD materi ya itu ya. Iya. Yang nggak usah mata pelajaran matematika, bahasa akademisnya. Pokoknya mencintai dulu tadi ya, menumbuhkan semangat belajar, kepribadian mandiri, belum sampai ke akademis yang. Ini mungkin ke Bu Yulia lagi Bu. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan materi-materi. Mungkin di UT berarti nanti pembelajarannya juga mencakup itu yang dijelaskan Bu Galuh tadi. Jadi kalau mata kuliah itu kita bedakan, kita kategorikan mata kuliah teori dan mata kuliah praktek gitu ya. Jadi mata kuliah teori memang isinya teori-teori konsep tentang pembelajaran, tentang pendidikan, sebagaimana tadi dikemukakan Bu Galuh gitu ya, bahwa guru PAUD yang belum sarjana itu ya dia tahunya ngajar materi itu gitu loh, dia nggak tahu arahnya kemana, harus disajikannya seperti apa. Nah, di situ kan kita ajarkan itu. Kemudian juga praktek mengajar sudah pasti. Kalau mahasiswa UT itu kan memang sudah guru ya, jadi mereka sudah punya itu pengalaman mengajar itu sudah punya. Jadi mereka mengajar itu sudah mulai dimuati dengan tadi pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademis tadi, bukan akademis, artinya pelajaran yang sifatnya teoritis tadi ya. Jadi mereka tahu kalau ngajar itu PAUD ruang lingkup PAUD itu harus seperti ini. Yang dikembangkan itu adalah lebih pada komponen-komponen kemandirian gitu ya dari anak itu, sebagaimana dikatakan Bu Galuh tadi, kalau sudah masuk SD ya nggak lagi minta dihitungin dan sebagainya ya. Jadi bukan pada intelektualitas ya, sudah pintar menghitung, pintar membaca. Nah itu ini disitulah kita perbaiki gitu ya, kita perbaiki cara mereka mengajar melalui metodologi dan teori yang diajarkan di UT itu gitu. Jadi ini penguatan ya sifatnya ya. Bu, kalau kuliah di UT itu, misalnya prodi PAUD juga 4 tahun atau jangka waktunya berapa? PAUD itu 9 semester. 9 semester itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Yes, 9 semester. Jadi 9 semester karena memang prakteknya banyak Mas. PGSD sama PG PAUD prakteknya banyak PG PAUD. Ya, jadi memang ya itu tadi yang kita katakan bahwa kita sifatnya adalah penguatan karena mereka sudah jadi guru, sudah punya pengalaman guru, cuman masih belum seperti yang seharusnya gitu ya, sehingga kita berikan teori dan sebagainya, metodologi juga gitu ya. Nah, itu sehingga mereka bisa mengajar dengan yang memang seharusnya seperti itu. Oke, berarti guru-guru yang kuliah itu juga mereka tetap mengajar, berarti tetap kuliahnya juga tadi ada yang daring, ada yang bertemu langsung gitu ya Bu ya. Jadi aktivitas mereka mengajar itu menjadi praktek mengajar. Gitu. Jadi ada satu mata kuliah, saya lupa judulnya. Jadi gini, mereka itu ketika praktek ya, mata kuliah praktek di UT ini mereka mengajar itu mereka harus mereview pengajarannya, cara dia mengajar. Jadi kan dia sudah terima teori konsep pendidikan seperti ini, pengajaran seperti ini gitu ya, pembelajaran gitu. Nah, kemudian nanti dia akan review dirinya sendiri.
Ternyata yang masih salah ini harus diperbaiki seperti apapun harus dari dirinya sendiri dulu gitu loh. Nah dia harus mengenal siswanya dan sebagainya itu. Kalau nggak salah mata kuliahnya itu ada tindakan kelas gitu. Nah itu jadi antara lain seperti itu materi itu. Jadi si siswa guru yang sudah punya pengalaman mengajar itu kita ajari untuk mereview cara dia mengajar sehingga akhirnya ada perbaikan tindakan kelas ya, mata kuliahnya namanya perbaikan tindakan kelas. Nah itu dia ada perbaikan cara dia mengajar. Jadi kan itu menurut saya sangat bagus ya, sangat bagus artinya dia mulai memadukan antara praktek dia mengajar selama ini dengan teori konsep yang memang seharusnya itulah yang benar seperti itu. Oke. Bu, OT sendiri pernah nggak Bu maksudnya melakukan pantauan gitu, misalnya guru ini sebelum masuk kuliah kemudian dia setelah lulus cara mengajarnya gitu masih dipantau nggak atau kalau setelah lulus tidak ya, tapi selama dalam proses proses pembelajaran di UT iya. Jadi kami itu gini, ada tutor, kemudian ada instruktur, ya. Jadi kalau dia itu mata kuliahnya praktek, itu tutor itu merangkap instruktur. Artinya dia mengajarkan teori-teorinya, tapi dia juga akan memantau prakteknya, teori yang dipraktekkan, itu akan dipantau. Nah, jadi memantau perkembangan siswa peserta PAUD ya, mahasiswa PAUD itu memang kita lakukan. Artinya ada perbaikan enggak itu kita lakukan. Di samping itu juga secara penyelenggaraan kegiatan kami dari UT sendiri juga melakukan pemantauan Mas. Jadi kita pantau pada saat biasanya kita hadir itu bersama dengan instruktur atau tutor gitu, sama-sama melihat gitu ya. Kemudian si siswa ini juga dinilai oleh teman sejawat sesama guru gitu. Ya. Jadi juga dinilai oleh kepala sekolah ya, atasannya kan kepala sekolah. Jadi memang ini praktek ini dia benar-benar akan mendapatkan masukan dari instrukturnya, dari teman sejawatnya, dari kepala pimpinannya gitu ya, juga dari kami gitu. Jadi sebenarnya sebagai suatu penguatan ini sudah sangat komplit sekali. Mahasiswa tentunya bisa membandingkan sebelum dia terima itu dengan setelah dia terima. Oke, berarti ke Bu Galuh lagi nih Bu. Kan tadi dikatakan di awal memang udah kerjasama ya, maksudnya yang mau kuliah gitu kan lewat dinas, kemudian nanti diarahkan ke UT. Dinas sendiri ini memantau nggak tadi kualitas dari para guru ini sebelum mereka meraih gelar S1 dan belum itu ada pantauannya gitu Bu? Ada. Ya, jadi setiap tahun itu kita ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah ini juga berkaitan sebenarnya tidak hanya ke pendidiknya saja, tetapi juga ke peserta didiknya, secara kelembagaannya, dan juga ke kualitas dari pendidiknya. Dengan adanya Monas itu kita jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing satuan PAUD di Surakarta itu. Sehingga itu nanti yang membuat kita bisa memetakan kebutuhan kita, kemudian masuk ke dalam program kita untuk tahun berikutnya. Jadi setiap tahun itu selalu ada, sehingga misalnya contohnya ini lembaga ini yang S1 PAUD baru 2 orang, padahal punya 6. Nah ini kita sarankan, ayo yang 2 harus segera mengikuti untuk program S1 PAUD-nya gitu. Bahkan untuk insya Allah 2023 kita sudah usulkan juga untuk beasiswa guru PAUD yang kita data sudah ada 130-an itu tadi untuk mengikuti program dari pemerintah ya beasiswanya. Itu nanti di 2023. Itu penjaringannya gimana Bu? Yang untuk beasiswa itu apakah ada tes untuk para guru? Sudah kita lihat yang masih memenuhi syarat, usianya di bawah 50 tahun begitu ya, dan mereka masih memiliki memiliki komitmen untuk berkarir menjadi seorang guru PAUD. Karena kan ya satuan PAUD itu kan sekali lagi saya bisa katakan bahwa SDM-nya itu kompleks gitu, tidak
dari yang kalau di luar negeri kan harus yang profesor malahan ya. Kalau di kita itu anak-anak itu. Iya, kalau di kita itu yang mau aja alhamdulillah. Tapi memang kebutuhan apa ya, maksudnya apakah guru PAUD ini masih ngapun dan dianggap sebelah mata gitu? Tadi kok Ibu ceritakan memang sepertinya sulit sekali gitu untuk mencari seorang guru PAUD. Sementara ini yang anggapan masyarakat guru PAUD kuwi guru paling penak. Nyambut gawe ini mau keplok-keplok nyanyi kayak gitu. Padahal sebenarnya guru PAUD itu juga dituntut sama seperti guru-guru di pendidikan dasar dan menengah. Mereka harus bikin kurikulum, bahkan sekarang ini ya mereka yang KTSP aja ya di kurikulum 2013 PAUD kemarin aja mereka belum paham, sekarang harus ganti kurikulum merdeka gitu. Mereka harus belajar lagi setiap tahun. Untuk kurikulum itu belajarnya itu nggak gampang, mereka harus belajar membuat perencanaan, kemudian implementasinya, kemudian asesmennya. Nah ini kalau seorang guru PAUD tidak memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi, apakah mereka bisa menyiapkan perangkat-perangkat itu? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Oke, jadi guru PAUD asal mau, tapi harus juga dibarengi kemampuan sekarang begitu. Ya karena tuntutan guru PAUD sekarang itu tidak asal mau iso mulang, mau iso nyanyi-nyanyi, mau iso keplok-keplok, tidak. Tetapi mereka juga harus menguasai semua perangkat-perangkat pembelajaran itu sebagaimana seorang guru di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Bahkan sebenarnya yang paling sulit itu adalah guru PAUD. Coba bayangkan sekarang, apakah anak guru-guru di pendidikan dasar menengah pernah nganter anak-anak pipis? Enggak kan, guru SMA nganter anaknya pipis, enggak ada kan? Iya. Muntahin, ya kan? Tapi guru PAUD harus antar. Iya. Ini tapi itu sering dipandang sebelah mata sebenarnya oleh masyarakat. Kalau kan kamu besok jadi apa? Jadi guru PAUD, nggak ada profesi yang lain kah? Gitu. Nah, padahal yang namanya guru PAUD itu saya bisa katakan ya Bu ya, mereka itu sudah 98% mendekati manusia yang sempurna. Kalau dia itu manusia sebenarnya sabarnya itu ya Pak. Tidak hanya sabar, keikhlasannya, amanahnya. Saya kalau bilang sama teman-teman guru PAUD, saya ngomong nanti kalau ke surganya duluan loh. Nanti karena sabarnya itu saya kira ya. Ibaratnya mereka itu sudah niat saya menjadi guru PAUD, sajadah panjang sudah tergelar menuju surga. Itu ya. Tapi memang rata-rata usia guru PAUD apa tuh sudah mendekati senja gitu Bu? Enggak sih beragam. Sekarang gimana kondisinya Bu? Berapa persen kan yang muda, yang tua? Ada S1 PAUD juga ya selain di UT itu, jadi anak-anak SMA bisa langsung masuk ke S1 PAUD. Jadi ada anak-anak yang fresh graduate ya. Ya itu yang memang anak-anak itu passionnya di situ. Gitu. Tapi ya di antara 10 anak muda ya, mungkin hanya 1 yang berminat. Tapi sedikit sekali ya. Jadi YouTuber. Gamers YouTuber. Tapi kan kalau melihat sekarang itu ya Bu ya, maksudnya kan maaf ini kan ada sekolah itu PAUD yang bayarnya sampai ada jutaan seperti itu. Dengan lebih dari kuliah. Iya, kayak kuliah. Tapi dengan melihat PAUD sekolah-sekolah swasta yang muncul gitu memang belum bisa meningkatkan dari minat para guru-guru PAUD ini. Itu tergantung dari karakteristik lembaga masing-masing, ya satuan PAUD masing-masing. Kami dari Dinas Pendidikan tidak bisa memaksa PAUD harus begini-begini. Justru kami harus mempersilahkan mereka ya untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai karakteristik, potensinya, visi dan misinya ya masing-masing satuan PAUD. Dan kami juga ingin para orang tua nanti memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Ibaratnya kalau kita di Surakarta kan punya 448 PAUD ya. 448. Ya, yang ada di PAUD kami ya. Itu kan dengan berbagai karakteristik dan potensinya. Jadi ibaratnya kalau nanti itu orang mau makan misalnya cari resto ya, itu mereka bisa milih resto mana yang sesuai seleranya. Sama juga orang tua, ketika mereka mau menyekolahkan anaknya, dia bisa cari mana sekolah yang sesuai dengan konsep pendidikannya. Maka itu kita serahkan ke satuan PAUD. Dan kita hanya memiliki 7 PAUD negeri ya, baru memiliki 7 PAUD negeri yang itu memang benar-benar secara operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Tapi selebihnya itu ada 399 itu swasta dan berbasis masyarakat. Itu kami persilahkan, silahkan kemas,
kemudian desain sesuai dengan visi misinya. Ya, yang penting kalau sekarang ini ya sebenarnya kalau dulu sebenarnya sudah, kalau sekarang ini muaranya adalah mendukung profil pelajar Pancasila itu. Tadi sebenarnya dulu sudah ada, cuma sekarang bungkusnya profil pelajar Pancasila. Ibaratnya ayam goreng sekarang dikemas dengan label yang berbeda. Nih basicnya sama ayam gitu. Sebenarnya sudah dilaksanakan dulu, cuman sekarang lebih ke profil pelajar Pancasila gitu. Silahkan mereka mengembangkan sehingga orang tua bisa memilih. Oh, aku punya konsep pendidikan seperti ini, jadi aku cocoknya ke sini, cocoknya ke sini. Dan itu adalah konsekuensi dari para orang tua. Kalau mereka memilih ke sini berarti ke PAUD yang mahal ya berarti harus siap secara finansialnya begitu ya. Tapi kalau dia mau memilih yang standar atau yang milih yang basic masyarakat yang mungkin bayarannya hanya cemplung-cemplungan, kan ada yang begitu, bayarannya hanya cemplung 2.000 tapi semangatnya luar biasa, guru-gurunya itu bisa jadi ujung tombak bener itu. Mungkin yang apa ya, yang lulusan SR dan lain sebagainya tadi yang itu di pospal yang kayak gitu ya Bu ya. Para kader-kader itu. Nah, mereka ikhlas gitu ya tadi ya. Iya, nah itu tergantung pilihan dari para orang tua sendiri. Kemudian untuk masalah pembiayaan memang semuanya kita serahkan ya, tetapi kami dari pemerintah itu juga memiliki bantuan operasional pendidikan untuk PAUD juga. Jadi mereka juga mendapatkan itu, kemudian masih ada bantuan itu sehingga ini memperingan biaya di PAUD. Oke. Bu, tadi sekolahnya ada 400-an PAUD ya? 748. 448 PAUD, yang 7 PAUD negeri. Yang 7 PAUD negeri. Itu untuk beasiswa yang Ibu sebutin tadi, apakah dikhususkan untuk yang negeri saja atau memang nanti yang swasta ini juga bisa ikut? Semua. Semua yang sudah kita data ada 130-an itu. Oke. Berarti kalau dalam hal ini pemerintah kota itu nggak bisa memaksakan ya Bu ya? Untuk harus misalnya S1 nih para guru hanya bisa mendorong aja ya? Untuk mereka ya, tadi ya? Kalau yang namanya memaksakan enggak ya, kita menyarankan aja ya, enggak, maksudnya supaya sesuai, enggak memaksakan tapi mengharuskan karena memang undang-undangnya sekarang seperti itu kan. Undang-undangnya sekarang harus seperti itu, cuman ya kita harus paham bahwa itu tadi saya bilang di guru PAUD itu kan kompleks ya. Kalau ada yang di layanan satuan PAUD sejenis itu kan nggak mungkin bisa standar ya keprofesionalannya. Orang mereka juga ngajar itu sak longgare gitu loh. Dia punya pekerjaan punya toko kelontong tapi aktif di PKK, akhirnya dia ikut ngajar. Sebenarnya gajinya dia jadi guru PAUD sama dia jualan toko kelontong gede yang di toko kelontong. Tapi kita lihat komitmen dia di situ begitu. Nah, itu. Jadi yang itu seperti itu kan tidak bisa kita paksakan mereka harus S1. Tapi kalau mereka benar-benar komitmen dan mereka ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kualifikasinya, ya kita fasilitasi. Untuk Ibu Yuliani Bu, mungkin di OT sendiri sekarang ada berapa Bu untuk mahasiswa PAUD-nya yang? Ya, kalau angka pastinya saya kurang tahu ya, artinya saya belum lihat data itu. Tapi yang jelas mahasiswa guru dan non guru itu sekarang itu 50-50 ya. Kalau kita punya 8.400 ya, artinya 4.200 itu guru dan 4.200 lainnya adalah non guru. Nah, dari 4.200 guru itu yang pendidikan guru SD itu memang lebih sedikit dibanding dengan yang PAUD itu masih banyak. Jadi kalau dihitung itu mungkin sekitar 2.500. Tapi kalau melihat dari tahun ke tahun naik, betul. Jumlah mahasiswa PAUD itu di kami naik dari tahun ke tahun ya. Artinya teman-teman guru PAUD kesadaran untuk meningkatkan kualifikasinya sudah tinggi, walaupun sebagaimana yang tadi Bu Kale katakan kan Bu nggak bisa memaksakan bisa memaksakan tapi mengharuskan mengharuskan lebih halus gitu loh. Soalnya kan tadi kamu dari undang-undangnya kan memang ada syarat itu ya. Tapi kan dipaksakan kayaknya kan gitu. Iya, jadi
Tapi sebenarnya bukan hanya itu juga, menurut saya kesadaran para siswanya, para gurunya itu memang tinggi. Dan saya lihat guru-guru sekarang ini yang masuk ke UT itu muda-muda dibanding pada tahun 90-an ketika saya pertama kali masuk ke UT. Tahun 90-an, berapa? 3 bulan yang lalu. Ya, itu guru-guru itu sepuh-sepuh, Mas. Yang di PAUD itu ya Bu ya dulu ya? Atau semua? SD ya, semua guru itu sepuh-sepuh. Sekarang itu anak-anak muda cantik-cantik lagi gitu. masih langsing-langsing gitu ya. Jadi saya senang melihatnya, ternyata sekarang anak-anak muda, teman-teman muda itu keinginannya untuk jadi guru juga meningkat Bu, ya dibanding dulu gitu ya. Sekarang banyaklah yang pengen jadi guru, apalagi dengan banyaknya rekrutmen guru sekarang ini. Artinya melihat semangat itu kan mungkin banyak anak muda yang ke sana jadi sudah nggak ini ya Bu ya, nggak dianggap sebelah mata lagi lah. Iya, harapan. Soalnya kita berharapnya begitu. Harapan terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia besar. Karena ini yang jalan yang anak muda nih, gitu kan ya. Ya. Jadi kan kalau anak muda langkahnya masih panjang, impiannya juga besar seperti ini. Jadi ya dengan seperti itu kita menaruh kepercayaan bahwa ya pendidikan PAUD nantinya di ini anak-anak muda ini yang tentu menjadi lebih bagus gitu. Asal warna-warna milenial yang sekarang itu apa yang dengan media-media hiburan dan sebagainya mudah-mudahan tidak terlalu merasuk ke para guru ini. Nanti ngajar sambil TikTok. Nah itu iya, TikToknya sih nggak salah ya, kontennya itu kan iya gitu. Jadi tapi tetap diperhatikan tuh Bu, misal para mahasiswa ini tetap dikasih ke rule yang lurus seperti itu, jangan sampai menggok nih, jangan sampai seperti ini. Di dalam pendidikan, kemasan pendidikan itu udah pasti ada gitu ya. Cuman kan sebuah budaya itu kan juga gencar juga. Ya ini makanya saringan itu tetap harus ada ya. Saringan tadi sebagaimana Bu Galuh mengatakan, apa Bu tadi judulnya apa, Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Itu salah satu pembelajarannya ya. Itu adalah misi pendidikan yang sekarang. Oh, yang sekarang. Dalam kurikulum muatan itu harus ada profil pelajar Pancasila. Ini digaungkan oleh Mendikbud kita. Iya. Itu nanti berarti seperti apa Bu itu Bu? Di PAUD bentuknya nanti? Sebenarnya kalau yang namanya bukan hanya di PAUD aja berarti. Profil pelajar Pancasila itu PAUD itu sudah dilaksanakan di PAUD. Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah mana sih yang tidak menanamkan seperti itu? Pasti semuanya sudah ya. Pasti semua sudah. Apalagi di PAUD sebagai fondasinya. Itu pasti sudah. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Sebenarnya kurikulum yang bermuatan menghargai teman, menghargai perbedaan ya, baik itu perbedaan keyakinan, perbedaan fisik dan sebagainya kan sudah ajarkan juga di setiap sekolah, tidak hanya di PAUD juga, tetapi semuanya di Undang Dasar Menengah juga. Kemudian yang ketiga itu adalah gotong royong. Nah kalau di PAUD itu juga pasti sudah ada hal kecil saja, mereka membersihkan ruang kelasnya bersama-sama, gotong meja bareng, itu sudah gotong royong yang sederhana gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah kemandirian. Di PAUD itu kan nomor 1 diajarkan kemandirian. Ya kecil pakai sepatu sendiri, membersihkan rumah makan sendiri, seperti itu. Nah yang kelima ini adalah nalar kritis. Nah ini mungkin yang di PAUD ini yang masih belum. Ya karena apa? Karena guru belum tahu bagaimana mengembangkan nalar kritis pada anak usia dini. Guru-guru yang masih dengan pola pikir yang lama, ini malah lebih suka anak-anak itu patuh manutan. Sehingga mau ngomong aja nggak boleh kayak gitu ya kan. Nah ini sekarang nggak boleh seperti itu. Jadi nalar kritis atau critical thinking ini harus dikembangkan di setiap PAUD, dan guru-guru ini harus dibekali kemampuan untuk mengembangkan anak supaya memiliki critical thinking atau nalar kritis. Ya kita bukan mencetak anak yang ngeyelan, tidak. Ya, tetapi nalar kritis ini adalah kemampuan anak untuk menyelesaikan satu masalah dari berbagai aspek. Nanti kalau yang sekarang ini yang sudah terjadi kan orang-orang Indonesia senangannya kan cuma yes. Ma'am, yes, bos, yes, ya bapak, ABS lah gitu ya. Nah itu padahal mereka tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah ini yang harus
tumbuhkan pada diri anak, sehingga guru harus memberikan kesempatan anak untuk berbicara. Oh, dulu kan guru sedikit-sedikit nah, bicara rambut sedikit, kalau enggak tepuk diam. Itu akhirnya anak kan nggak berani ngomong gitu. Nah nanti kalau rapotan ditulis kemampuan berbicara Ananda masih belum tercapai. Gimana mau tercapai? Orang sekolah nggak pernah disuruh ngomong, mau ngomong disuruh diam ya. Berarti memang harus dikasih satu waktu ya anak-anak PAUD ini. Harus explore ya. Dia harus menyampaikan pendapatnya. Kemudian guru harus berlatih untuk berbicara dengan kalimat-kalimat terbuka yang anak bisa terbuka mindsetnya, bisa diajak berdiskusi begitu. Nah, ini berkaitan dengan yang keenam. Profil yang keenam itu adalah kreativitas. Nah, nalar kritis dan kreativitas ini yang masih minim sekali dibekali di guru-guru PAUD. Ya, karena rata-rata mereka pembelajarannya masih mengandalkan LKS ya, kalau dulu kan LKS ya. Kemudian mengandalkan worksheet sehingga setiap hari pembelajaran hanya seragam saja. Setiap hari anak-anak dikasih hanya menggambar, mewarnai, hanya seperti itu. Jadi tidak eksplor, tidak diizinkan memilih kegiatan bermain sendiri. Ya intinya seperti anak sekolah beneran lah begitu ya. Padahal kalau yang nama PAUD itu kan belum sekolah, ya kan, baru masih bermain gitu ya. Masih menumbuhkan rasa kasmaran belajarnya ya, bukan belajar tenaga. Gitu ya. Oke. Bu, tadi yang mungkin ini bisa ditangkap ya Bu, untuk di kampus ada Bu untuk maksud tadi pengembangan yang kurang gitu tadi nalar kritis gitu untuk guru-guru yang di UT juga dibekali itu untuk mengembangkan. Iya pasti. Semua konsep, semua metodologi, semua paradigma yang terkait dengan pembelajaran PAUD itu sudah pasti kita berikan gitu ya. Nah, sebenarnya kan begini, kita mendidik gurunya supaya bisa mendidik siswanya, ya. Jadi kalau gurunya itu tidak kita didik, bagaimana dia bisa mendidik siswanya sebagaimana yang kita inginkan kalau dia lulus dari PAUD si anak ini, seperti tadi Bu kalau sudah mengatakan bahwa ya kalau dia sudah lulus masuk SD tidak lagi nangisan, tidak lagi kayak gitu. Nah ini kan gurunya ini harus kita didik dulu gitu kan, supaya dia bisa mengantarkan anak ini mencapai itu. Nah semua yang dikatakan oleh Bu Galuh tadi, kompetensi tadi itu ya pasti diajarkan. Itu kan ada di dalam kemasan pembelajarannya. Oke Bu, ini Bu, sebelum nanti ke Bu Galuh nih ya, sambil sebelum kita tutup juga ini, mungkin kalau untuk masuk ke UT ini berapa Bu biayanya? Iya, ini khusus untuk PAUD. Iya. Kalau untuk PAUD itu satu semester sekitar 3.300.000. Satu semester. Ya. Satu semester itu artinya 6 bulan. Jadi kalau kita bagi menjadi 6 ya sekitar 500 sampai 700.000 gitu ya per bulannya gitu. Ya memang kalau dibandingkan dengan gaji guru PAUD yang seorang itu ya memang masih jauh nih, katanya sih saya dengar guru PAUD itu kadang-kadang hanya 150 per bulan. Ada yang 50.000 itu malah ada yang 50.000 tadi. Ada yang dari ini SPS kan. Ya, jadi memang tidak semua guru PAUD itu memiliki penghasilan yang tinggi ya. Tapi barangkali gitu ya, barangkali itu ada guru PAUD yang tadi juga Bu Galuh sudah ngendikan. Mungkin dia juga punya penghasilan lain gitu ya, yang mana penghasilan lainnya itu lebih tinggi daripada buka toko gitu ya, karena sebenarnya ngajarnya itu kesenangan dia, kegemaran dia gitu ya, walaupun digaji kecil dia senang gitu kalau melihat anak-anak. Jadi ya yang punya potensi-potensi seperti ini menurut saya sih gunakanlah potensi ini untuk mendukung Anda itu memperoleh kualifikasi guru PAUD yang memang seharusnya gitu ya, sebagaimana ketentuan itu menjadi sarjana gitu ya. Nah, jadi menurut saya masih ada harapan gitu ya, masih ada harapan kalaupun yang gajinya kecil mungkin dengan cara ditabung dulu gitu ya. Tapi bahwa kita memang menghimbau
supaya memang sebanyak mungkin guru PAUD itu ya sarjana gitu. Karena itu salah satu kontribusi kita kepada bangsa, mengingat angka partisipasi kasar, kalau saya selalu mengatakan itu ya, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia atau di Jawa Tengah atau di Solo Raya dan sekitarnya Solo Raya itu kan memang masih rendah ya. Kalau di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN itu kita masih di angka paling bawah. Kita belum sampai 40% gitu ya. Jangan tanya Singapura dan Korea gitu ya. Ya kita masih kalah dengan tetangga kita Malaysia gitu. Nah, jadi melalui ini nggak bisa dikerjakan sendiri, nggak bisa dikerjakan oleh UT sendiri, oleh Bu Galuh sendiri gitu ya. Tapi segenap seluruhnya, termasuk juga masyarakat ya. Yaitu tadi kalau ada beasiswa, alhamdulillah ya bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau tidak ya seperti itu tadilah potensi penghasilan ya yang itu bisa digunakan untuk biaya sekolah ini. Saya kira sih tidak dengan per bulan tadi sekitar 500 itu barangkali masih bisa. Masih bisa. Oh, okay. Ya ini mungkin ke kalian ya Bu ya. Terakhir ya Bu, mungkin terakhir dan sekali nanti Bu Galih bisa kasih kata-kata penutup nih untuk penyemangat mungkin anak-anak muda biar jadi guru PAUD semangat gitu. Tadi kan walaupun dikatakan apa ada yang gaji kecil ya, tapi pasti kan juga ada yang gajinya besar juga ya Bu ya, yang di PAUD-PAUD yang dengan biaya masuk yang luar biasa agak besar. Ya mungkin Bu Galih ini kan tadi dikatakan gaji apa ya guru PAUD masih kecil Bu. Peran pemerintah gimana Bu? Apakah bisa juga dianggarkan nih untuk mereka? Oh, ada anggaran khusus subsidi buat apa para guru PAUD ini biar lebih semangat gitu? Ya, yang tadi saya sebutkan kita kalau secara insentif begitu di Surakarta tidak ada insentif ya bahasanya itu. Ya, insentif. Dulu pernah ada 2015, namun ada temuan dari BPK sehingga ini bertabrakan dengan BOP. Sudah dikasih BOP kok masih ada insentif lagi. Iya. Nah, akhirnya kita benahi dan sekarang semuanya ada di BOP itu. Tapi ujungnya bukan insentif, bukan honor, tapi transport ya, untuk guru PAUD. Ya kan itu besarannya penerimaan di masing-masing satuan PAUD itu per anak ya. Satu anaknya diterimakan 1 tahun itu 600.000 kali jumlah anak di lembaga itu begitu. Nah, nanti alokasinya juga untuk itu. Nah, sementara memang kita hanya bisa memberikan seperti itu. Kalau di Surakarta, kalau hal-hal lainnya ya mungkin kalau dari swasta ya, kalau itu dari swasta jelas itu dari penyelenggaranya, dari yayasannya, ya. Kalau itu dikelola oleh kelurahan ya dari kelurahannya begitu. Sementara seperti itu. Mungkin kata-kata penyemangat gitu Bu. Kan dikatakan tadi memang apa ya? Kita masih paling bawah gitu untuk apa ya? Tadi kualitas pendidikan tinggi. Seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan pada closing statement di sini adalah salah satunya untuk teman-teman para pejuang PAUD khususnya yang ada di Surakarta yang belum memiliki kualifikasi S1 PAUD, alternatif yang paling tepat itu adalah di S1 PAUD UT. Karena ketika teman-teman itu nanti para laskar PAUD di Surakarta ini yang belum memiliki kualifikasi S1 PAUD, dia mengambil kuliah di S1 PAUD UT, dia tidak meninggalkan pekerjaan yang utama, tupoksi yang utamanya yaitu mengajar begitu. Sehingga sekolah atau kuliahnya jalan, kemudian pembelajaran yang ada di satuan PAUD-nya juga jalan. Karena tadi disampaikan Bu Yulia ya, secara teoritis ada di kampus, secara prakteknya ada di satuan PAUD masing-masing. Nah ini sebuah harmonisasi yang sangat manis ya, sehingga akan tercetak guru-guru PAUD yang profesional dan berkompeten. Nah, dan satu pesan saya menjadi guru PAUD itu sangat menyenangkan. Ingat bahwa amal ibadah seseorang itu tidak akan pernah mati kalau dia menjadi seorang guru. Ya, karena semua orang pasti akan mendoakan. Jadi
jadilah guru kalau ingin masuk surga. Gitu. Siap. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya untuk Bu Yulia dan juga Bu Galuh sudah mampir nih. Dan seperti itu Tribuners, kali ini perbincangan kita tentang PAUD seperti itu ya. Mungkin bisa diambil tadi ada pesan-pesan, kemudian untuk teman-teman juga guru PAUD bisa lebih semangat seperti itu ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, sampai berjumpa lagi.